Hai, perkenalkan saya Clarissa Faustina Emeralda, mahasiswa kedokteran semester kedua Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam, Universitas Airlangga. Menjadi mahasiswa kedokteran bukanlah hanya sebuah prestis, tetapi juga tanggung jawab. Bertanggung jawab atas pasien, kolega, dan yang paling utama adalah atas diri sendiri. Apa yang telah kita mulai, kita juga yang harus mengakhiri. Sesulit apapun tantangan ke depannya, saya yakin saya dapat bertahan. So here is my learning and growing strategy to strive in 2023 in medical school. Saya adalah salah satu mahasiswa dengan tipe gaya belajar auditori dan visual, di mana saya akan lebih mudah memahami ketika saya memvisualisasikan materi yang telah saya pelajari itu. Salah satu contohnya adalah saat di blok biologi kedokteran. Ketika saya belajar tentang replikasi DNA atau sintesis protein misalnya. Saya tidak bisa jika hanya membayangkan dari sekedar bacaan atau penjelasan dosen saja, tetapi saya butuh instrumen visual dalam memahami materi itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mencari animasi dari materi tersebut di YouTube, lalu menghubungkannya dengan penjelasan dari dosen. Dengan ini akan membantu saya dalam memahami materi itu. Contoh lain adalah ketika saya belajar di blok keterampilan medik. Menurut saya, blok ini tuh salah satu blok yang berat. Kenapa? Karena pada blok ini saya itu harus menggabungkan keterampilan medik dengan ilmu anatomi yang saya miliki. Saya harus menghafalkan 6 senario dalam waktu yang sangat cepat. Awalnya saya memikir kalau saya tidak mampu untuk menghafalkan 6-6-nya. Namun pada perjalanannya, saya mulai menemukan caranya. Saya menuliskan catatan di buku kecil saya, yang dimana buku itu bisa saya bawa kemana-mana. Selain itu, saya membuat recording dari rekaman suara saya yang menjelaskan senario-senario dari ke-6 senario itu, dan nantinya rekaman itu saya akan putar-putar terus hingga saya hafal di luar kepala. Namun saya sadar, tidak semua mata kuliah cocok dengan tipe gaya belajar ini, seperti di mata kuliah praktikum misalnya. Di mata kuliah ini, saya harus mendorong diri saya untuk bisa menjadi kinesthetic person. Pada mata kuliah praktikum, rasanya tidak bisa jika hanya mendengarkan penjelasan dosen atau kerja teman saja. Saya harus mendorong diri saya untuk terus menjadi aktif dan turut terlibat dalam kegiatan praktikum agar saya dapat memahami materi dengan mudah. 3 kata untuk kedokteran: padat, cepat, dan tepat. Jadwal blok yang padat tiap minggunya dengan beban belajar yang tinggi namun juga harus bisa cepat memahami materi menjadi sebuah tantangan besar bagi saya untuk bisa bertahan. Sayangnya, saya memiliki satu kelemahan dalam belajar saya. Saya bukan tipe orang yang cepat nangkap materi saat perkuliahan, dan saya menyadari kekurangan saya itu. Lalu, bagaimana saya mengatasinya? Saya selalu merekam voice note materi perkuliahan dan melakukan review di malam harinya. Setelah mereview atau mencatat kembali materi tersebut, saya melakukan recalling dengan menjelaskan materi itu kepada diri saya sendiri ataupun menjelaskan kepada teman dalam grup kecil. Hal ini akan membuat saya lebih memahami materi tersebut. Selain itu, ketika akan ujian, saya akan membuat kuis ataupun flashcard untuk merecall atau melatih daya ingat saya terhadap materi yang telah saya pahami tersebut. Setelah ujian, biasanya saya akan melakukan review dari cara belajarnya, apakah cocok dan worth it. Dari situ, saya akan tahu apa yang kurang dari cara belajar saya. Seperti di mata kuliah anatomi di semester kemarin, dulu saya terlalu memfokuskan pada hafalan di blok praktikumnya, sehingga mengesampingkan dari pemahaman dari materi kuliah. Nah, padahal pemahaman dari materi kuliah itu akan membantu saya untuk mudah memvisualisasikan anatomi secara keseluruhan. Hal lain yang menurut saya penting adalah membuat skala prioritas, di mana saya seringkali membuat skala prioritas di tiap minggunya. Di situ saya akan mengurutkan tugas atau ujian apa yang paling dekat deadline-nya, sehingga saya akan tahu tugas atau ujian apa yang memiliki deadline yang paling dekat dengan hari ini. Jadi hari ini saya akan tahu tugas atau deadline apa yang harus saya kerjakan lebih dulu. So, I can give my attention for it more. Selain itu, saya juga selalu membuat list notebook berisikan materi-materi apa yang belum saya pelajari. Jadi, saya tuliskan materi-materi yang masih belum saya review ataupun masih belum saya recalling. Nah, dari situ saya akan mengetahui berapa banyak materi yang masih belum saya pelajari, sehingga ketika ujian nanti saya tidak menjadi keteteran karena sudah saya cicil di hari-hari sebelumnya.
Sepanjang perjalanan ini, saya selalu menanamkan pada diri saya bahwa saya berdiri di sini atas kemauan diri saya, bukan karena orang lain. Jadi ketika pikiran-pikiran negatif itu datang dan menyuruh saya untuk menyerah, saya akan kembali ingat hal itu lagi. Di mana saya di sini atas kemauan diri saya, bukan karena orang lain. Saya membawa harapan banyak orang di belakang saya, harapan kedua orang tua saya, harapan saudara-saudara saya, dan harapan teman-teman terdekat saya. Tidak mudah bagi saya untuk berada di posisi ini, dan tidak apa juga jika ada kegagalan dalam proses ini. Berhasil bukan harus menjadi yang terbaik, tetapi menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. I have to remember that I will get my prestige and compatible for this, from my dream job as a doctor.